wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast HMPS Pendidikan Kimia, di mana di sini adalah ruang ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang perkuliahan, organisasi, dan hal menarik lainnya. Perkenalkan, saya Sinanti Azhara Muhyiddin sebagai moderator yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik, yaitu Life After Graduate atau plot twist setelah wisuda. Di mana tema ini penting banget khususnya bagi mahasiswa karena masa transisi setelah lulus kuliah seringkali menghadirkan perbedaan tajam antara ekspektasi dan realita. Di mana gelar akademik bukan lagi satu-satunya penentu keberhasilan di dunia kerja. Fenomena ini menuntut lulusan baru untuk memiliki kesiapan mental dan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari tekanan sosial hingga perubahan arah karir yang tidak menentu atau plot twist. Melalui pembahasan mengenai nyata para fresh graduate, podcast ini berfungsi sebagai ruang refleksi dan sumber inspirasi untuk membantu mahasiswa kembali arah hidup di tengah ketidakpastian pasca wisuda. Di sini kita ada fokus topik, yaitu yang pertama ekspektasi versus realitas setelah wisuda, yang kedua tekanan dan tantangan fresh graduate, yang ketiga apakah jurusan itu menentukan masa depan kita, lalu yang keempat apakah skill dan bekal itu penting setelah kita lulus nanti, yang kelima adalah perjalanan dan turning point atau plot twist yang kita jumpai. Baik audiens, tentunya saya tidak sendiri di sini. Sudah hadir bersama kita. Silakan narasumber Kak Gisna boleh masuk. Kak Gisna Hairani SPD. Halo. Kak Gisna ini merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia dan sekarang menjadi mahasiswa program studi magister atau S2 pendidikan IPA di Universitas Mataram. Kak Gisna sendiri meraih predikat cum laude pada S1-nya. Selain fokus pada dunia akademik, Kak Gisna juga memiliki pengalaman di bidang pendidikan sebagai pengajar. Saat ini ia aktif mengajar sebagai guru di sekolah. Di luar bidang akademik, Kak Gisna merupakan salah satu top 15 putri hijab influencer Nusa Tenggara Barat 2025. Kak Gisna apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik Kak Gisna, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait perjalanan kakak dari kuliah hingga mempunyai karir yang bagus saat ini. Mungkin pertanyaan pertama itu mungkin kakak bisa perkenalkan diri dan cerita sedikit nih tentang perjalanan kuliah di S1-nya gitu. Pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Agak kaget sih sebenarnya tadi ya, mungkin pertanyaannya itu agak langsung ke menekan ya. Santai. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya nama. Enaknya manggil apa sih? Kita santai nih, aku atau saya nih? Enaknya Senyaman kakak apa gitu. Kita santai aja ya. Kita kan bintangnya santai ya. Aku panggil aku aja deh. Oke. Nama aku Gisna Hairani, biasa dipanggil Gisna. Bisa dipanggil apa aja sih sebenarnya. Yang penting sejalan dengan nama ya. Jangan di luar nama. Kadang kalau di rumah itu panggilnya juga Ina. Nggak tahu ya Inanya itu ngambil dari mana. Tapi kalau biasanya teman kampus itu panggilnya Gisna. Sekarang aku merupakan mahasiswi program studi magister atau S2 di Universitas Mataram. Kebetulan mengambilnya itu pendidikan IPA, maaf. Ya, dan untuk S1-nya itu alumni dari pendidikan kimia. Perjalanan aku bisa
dari sebelum ya, dari S1 sampai dengan sekarang perjalanan kisahku. Mungkin kita biasanya ya, kalau untuk semua orang pasti mengalami ini, bukan aku aja gitu. Mungkin teman-teman juga yang ada di rumah yang sedang menempuh sekarang, bahkan yang belum selesai wisuda dan masih berjalanan menulis skripsinya. Banyak keluh kesah yang aku dapat, bukan hanya senangnya aja, tapi banyak kisah pilu suka dukanya untuk bisa meraih sampai ke detik ini, terutama masa-masa S1. Tapi kalau boleh jujur, kalau bisa balik ke masa S1 itu mau. Karena apa? Di sana aku bisa menjadi yang saat ini. Aku bisa berkembang sampai saat ini karena aku diperolehnya dari masa-masa aku di S1. Tapi yang paling membuat berkesan ini sebenarnya yang buat aku masih bisa, yang bisa membuat masih berkembang sampai saat ini adalah kalian kayaknya pernah mengalami deh, yang bisa membuat kita berkembang sampai saat ini itu patah hati. Aduh, bener loh, ketika seseorang itu ditempatkan pada situasi yang memang mendesak, yang menyakiti ya, sampai ke mentalnya, pasti itu yang membuat kita makin berkembang. Kita akan membuktikan bahwa patah hati ini tidak akan bisa menghalangi kita untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Iya, pasti kalian pernah mengalami kan? Bukan hanya patah hati, mungkin dari segi ada masalah lain-lainnya membuat kita sangat-sangat terpuruk, dan itu bisa membuat kita lebih berkembang sampai saat ini. Terima kasih Kak Gisna jawabannya. Mungkin tadi tuh menarik, terus bisa kita ambil kalau patah hati itu bisa jadi semangat untuk kita ke depannya gitu ya. Jadi bukan hanya patah hati aja ya. Mungkin kan beberapa orang kan nggak pernah ngertiin patah hati ya. Tapi patah hatinya itu versi yang lain gitu. Bukan patah hati ke seseorang. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Waktu lulus S1 pendidikan kimia, apa sih rencana awal kakak setelah wisuda itu? Mungkin ada apa gitu? Yang ini emang agak sedih sih sebenarnya, karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau idealnya, rencana ideal kita kan sebenarnya setelah lulus itu pasti kita akan mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan yang bagus. Tapi realita tidak sesederhana itu sebenarnya ya. Tidak sesuai ekspektasi, dan kita hanya bisa berencana. Tapi apa, dari rencana-rencana yang sudah kita susun itu, kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Karena kemarin waktu aku lulus S1 itu ya, rencana awalnya itu memang harus bisa mengajar ya tentunya. Tapi kita tahu sekarang ini kan lapangan pekerjaan, apalagi terutama profesi sebagai guru itu kita dipersulit sekali. Dari segi kita tahu kan, kita tahu para dewan di sana rapat mengenai masalah gaji dari guru ini, tapi itu aja dirapatkan tanpa ada hasil yang konkret di sana. Jadinya agak sedih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, karena prinsipku di sana adalah niatku awalnya masuk ke jurusan pendidikan ini hanya sebagai pengajar, tidak intinya sebagai pengajar di sini. Jadi apapun hasilnya nanti, walaupun nanti tidak sesuai ekspektasi, saya akan mengejar sampai saya bisa menjadi pengajar. Dan alhamdulillahnya setelah berbagai jenis lamaran yang saya masukkan, macam banyak sekali penolakan dari berbagai instansi sekolah ya, mungkin karena kriteria ini sangat menantang sebenarnya, karena saya dari berbagai macam lamaran yang saya masukkan itu, balik lagi ke saya, dari banyak sekali lamaran yang aku masukkan itu banyak sekali penolakan di sana. Aku belajar bahwa predikat yang namanya cum laude itu tidak bisa menentukan kita memiliki pekerjaan yang bagus. Iya, yang paling pertama yang dicari sebagai instansi, walaupun instansi sekolah ya, walaupun kita ini lulusannya itu jurusan pendidikan, tapi bukan hanya nilainya aja yang dilihat di sana. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana kita berkomunikasi di sana. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan, apalagi kita kan mengajarkan kepada murid-murid serta diri kita, bagaimana cara kita bisa menyampaikan suatu materi itu agar mereka menyerap, bukan hanya sekedar menjelaskan saja. Nah, dari berbagai jenis penolakan itu kan ada sisi wawancaranya nih. Ternyata dari sana
aku menyadari bahwa segitu banyaknya kekurangan yang aku miliki. Walaupun aku sudah sekolah, walaupun aku sudah kuliah, tamat S1, mungkin di mata kuliah kita kan ada yang bisa belajar ya, mulai dari mungkin metode ini seperti kalian mungkin ya teman-teman ikut organisasi itu bagus sekali. Karena jujur saja sebelum lulus S1 ini aku nyesel sebenarnya, karena apa? Aku nggak terlalu aktif organisasi. Ya. Dulu aku itu nyadarnya itu di waktu semester 6. Itu nyesel sekali. Karena di sana kemampuan aku berbicara sampai detik ini pun aku masih agak levelnya menengah ya. Kalau dulu itu levelnya 0. Kalau sekarang udah levelnya menengah. Karena apa? Karena aku terlambat sekali. Tapi nggak ada kata terlambat untuk kita semua untuk belajar. Tapi dari situ aku misal kenapa aku nggak ikut organisasi dari dulu ya? Gitu. Karena dari organisasi kan kita bisa berbaur nih, kita dapatnya teman, kita bisa mengobrol, berbagai karakter yang kita dapat, kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda sehingga dari situ kita belajar. Dan setelah itu, setelah aku menyadari bahwa aku terlambat nih mengikuti organisasi, akhirnya aku memilih jalur untuk mengikuti program-program dari kampus. Contohnya, karena kan kita dari pendidikan nih, jadinya aku ikut yang namanya program dari pemerintah kemarin, Kampus Mengajar. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk aku terutama. Dan yang kedua itu program dari kampus sendiri ada namanya asistensi mengajar. Nah, di sana kan kita mengajar, kalau biasanya kan kalau PPL ya namanya ya, kita selama cuma 1 bulan. Tapi kalau kita mengikuti asistensi mengajar ini, kita mengajarnya itu selama 6 bulan. Jadinya pengalaman kita untuk mengajar itu jadi lebih banyak kan. Terima kasih Kak Gita. Mungkin tadi ada kata-kata yang bagus, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya teman-teman. Untuk karir, karena banyak sekali nih kita melenceng dari jurusan yang kita ambil. Pekerjaan yang kita ambil itu melenceng dari jurusan yang kita ambil sendiri. Karena apa? Kita melihat peluang-peluangnya. Ya, kadang ada yang dari pendidikan, malah ada yang buka usaha. Tapi malah itu yang membuat mereka lebih banyak cuan. Pertama ya, jadi kalau untuk menurut saya jurusan itu tidak menjamin kita sudah sukses di karirnya. Tapi bukan berarti jurusan itu tidak penting. Karena menurut aku pribadi, kalau untuk jurusan itu adalah titik awal kita atau sebagai dasar kita untuk bisa mencari pekerjaan. Jadinya itu tergantung kita sendiri, apakah kita akan linear nih dengan jurusan yang akan kita ambil, atau kita akan mengulang lagi dari nol, tapi dengan menggunakan dasar-dasar dari jurusan yang kita ambil. Terima kasih Kak. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu menurut Kakak skill apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa sebelum lulus kuliah nanti? Oke, skill yang paling penting ya, ada beberapa sebenarnya. Aku jabarkan yang pertama, sebutkan dulu deh. Kalau yang paling pertama itu adalah mental. Karena apa? Karena kalau setelah kita mengalami realita dari after wisuda, itu kita akan ditekan dengan segala realita yang ada. Kan kita ekspektasinya ini bagus aja nih, lulus setelah wisuda dengan nilai yang bagus, kita melamar, otomatis kita akan kerjaan yang bagus. Tapi pasti kita ada namanya penolakan. Nah, itu kadang membuat kita tertekan. Ada orang yang biasanya yang jarang sekali menerima penolakan, setelah menerima penolakan sekali itu luar biasa mentalnya. Dia merasa gagal sepenuhnya, nggak mau mencoba lagi. Tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu, karena kalau kita berpikir ekspektasinya kita tinggi itu kita yang lebih kecewa. Jadinya ekspektasinya itu diturunkan aja. Jadi yang paling penting yang pertama itu adalah mental, karena ada penolakan dan harus menerimanya namanya kegagalan dan coba bangkit lagi, jangan kita betul, jangan kita puruk. Terus yang kedua itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Ya. Di namanya pekerjaan itu kita pasti ada macam tekanan, entah itu dari pekerjaannya, entah itu dari temannya atau atasannya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika kita ditempatkan pada suatu masalahnya. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga itu bagaimana cara kita berkomunikasi. Gampang sih kita berbicara ya, tapi
Tapi kita harus menempatkan mana saat kita berbicara kepada teman kita, mana tempat kita berbicara kepada orang yang penting, orang atasan kita, mungkinnya berbeda-beda cara kita berkomunikasi. Terus yang keempat ya, yang keempat mungkin itu aja ya, cuma 3, mental. Yang kedua tekanan, terus yang ketiga itu baru cara komunikasi kita. Terima kasih Kak. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pengalaman di dunia digital influencer berpengaruh kepada kepercayaan diri atau karir Kakak saat ini? Putri ini adalah sebenarnya kalau untuk Putri Hijau Influencer ini adalah yang pertama dan mungkin yang terakhir aku mengikuti pageant ya. Karena kenapa aku bilang terakhir? Karena menurutku sangat lambat sekali sebenarnya aku mengikuti pageant ini. Karena kalau untuk saran dari teman-teman juga sebisanya mungkin ikuti pageant-pageant yang ada di luar sana. Karena itu sangat berpengaruh. Mungkin dari segi karirnya mungkin tidak ya, tapi dari segi kepercayaan diri kita, dari relasi kita, cara kita berbicara, cara kita bergaul, itu sangat berpengaruh. Terutama aku, jujur aja, sebelum masuk di S1 ini aku orangnya introvert. Bener, introvert. Aku tipe orang yang kalau nggak disapa duluan, nggak bakalan nyapa gitu, dulu nih. Karena apa? Aku itu takut akan penolakan. Karena kadang kan ada orang yang kita sapa tapi nggak mau nyapa balik. Nah itu buat kita kena mental, jadinya kita trauma untuk menyapa balik. Tapi dari situ aku belajar, kan itu kan haknya orangnya. Apakah salah kita akan menjadi cuek gitu? Enggak, kita harus tetap humble sama orang. Yang dari situ aku belajar, keluar dari zona nyaman, bertemu teman-teman yang juga energinya positif, yang akhirnya bisa mendukung aku juga sampai saat ini. Circle itu sebenarnya juga yang penting untuk pesan teman-teman ya. Kita kalau lagi nanti deh terakhir pesan-pesannya. Iya. Oke, terima kasih Kakak. Selanjutnya mungkin ada pesan atau motivasi untuk mahasiswa di luar sana yang sedang takut menghadapi realitas setelah wisuda gitu. Udah merasakan lagi. Jadi intinya gini teman-teman, kita wajar setelah after wisuda itu merasa cemas, bingung, takut akan kegagalan. Setelah kita after wisuda pasti kita bertanya nih pada diri sendiri, ini benar nggak jalur yang kita ambil? Ini arahnya mau kemana sebenarnya? Itu wajar sekali. Itu proses dari after wisuda itu sendiri. Itu proses dari bagian dari kita berkembang. Tapi jangan terpuruk, jangan membiarkan pikiran-pikiran negatif kita itu malah bikin kita drop. Kita jadikan malah pikiran-pikiran negatif kita itu untuk bisa lebih motivasi kita untuk lebih berkembang ke depannya. Jadi untuk teman-teman, kalau merasa cemas akan after wisuda, jangan berhenti. Kita harus tetap bergerak walaupun itu tidak besar, walaupun itu hanya kecil ya. Tapi kita tetap konsisten dan juga tetap bergerak. Kita tetap maju gitu. Jadi karena untuk pendidikan itu mungkin pendidikan ya, apalagi untuk mengarah ke karir, jadikan pendidikan itu adalah proses dari kita berkembang, bukan untuk sebagai hasil dari kita mikirnya hasilnya itu harus instan. Iya, itu bagian, karena kalau pendidikan itu adalah investasi kita yang paling panjang. Ya, karena kalau tanpa kita pendidikan itu kita nggak akan bisa mikir. Maksudnya pola pikir kita itu akan tetap stuck di sana. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita mungkin akan meledak. Tapi dengan kita memiliki pengetahuan itu, mungkin kita bisa berpikir rasional di sana. Jadi jangan berpikir ketika kita berpendidikan tinggi itu berarti kita dapat pekerjaan yang bagus. Tidak, tapi itu fondasi kita untuk bisa lebih berkembang baik dan memiliki peluang yang lebih banyak daripada tidak berpendidikan. Mungkin ada pertanyaan dari saya nih Kak. Bertanya, sebagai seorang perempuan kita punya keterbatasan terkait pendidikan. Banyak orang yang beranggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Kak Gisnya kan sekarang S2 nih. Menurut Kakak,
sebagai seorang perempuan itu harus yakin bahwa harus menempuh pendidikan tinggi, walaupun kalau bahasa orang sini atau bahasa orang-orang ini kita nanti ujung-ujungnya ke dapur. Mungkin kakak bisa kasih ke audiens khususnya para perempuan untuk yakin kalau pendidikan tinggi itu sangat penting bagi kita gitu. Ini masalah yang sangat kompleks sebenarnya ya. Itu ada pemikiran yang kolot dari orang-orang tua yang dulu sebenarnya. Karena kita harus berubah loh. Kita kan perubahan zaman nih. Jangan kita menetap mindset kita tetap di sana, tapi mindset kita juga harus berubah. Zaman kita udah abad berapa nih sekarang? Ya, udah abad ke-21. Masa kita harus masih berpikir nih orang perempuan nggak bisa harus tetap di dapur, setelah nikah itu tetap di dapur. Walaupun kita nikah, seandainya ya suami kita kan namanya kita udah jadi istri orang ya, kita nurut sama suami walaupun suami kita tidak mengizinkan kita bekerja, tapi pendidikan itu investasi yang paling tinggi. Karena seorang perempuan itu adalah guru pertama, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika kalau kalian ingin anak kita nanti setelah kita nikah, memiliki anak kita bisa memiliki pengetahuan sebelum dari sekolah ya, pengetahuan yang memadai, kan ada guru pertama nih kita sebagai ibunya. Jadi jangan kita berpikiran kolot kalau seorang perempuan setelah nikah itu ya bakal di dapur nggak berguna, itu pendidikan enggak, ya malah penting. Ya kalau di zaman yang sekarang tanpa perempuan berpendidikan tinggi itu akan diremehkan. Kita akan diremehkan, kita tidak dihargai. Banyak kasus seperti itu. Ketika seorang perempuan tidak berpendidikan, ketika sudah menikah, ya seadanya, mereka diperlakukan seadanya, tidak ada dihargai sama sekali. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana, walaupun kita seorang perempuan, jangan mau kalah sama laki-laki ya. Kita juga harus berdaya, kita harus juga memiliki pengetahuan. Kita dapat banyak banget pelajaran tentang kehidupan di kampus, realitas setelah wisuda, pengalaman di luar akademik itu berpengaruh banget. Dan yang paling penting itu skill dan bakat kita untuk kedepannya gitu. Dan tadi ada kata-kata yang bagus, jangan takut belajar, jangan ada kata terlambat untuk belajar. Betul, walaupun kita sudah berumur ya 20, mau 30, kepala 3, kepala 4, nggak ada batas kita untuk belajar. Oh ini Kak, ada pertanyaan dari audiens. Seberapa besar peran IPK dan organisasi kampus saat kamu benar-benar terjun ke industri, saat Kakak benar-benar terjun? Oke, kalau untuk IPK ya sebenarnya, kalau kita linear nih dengan jurusan karir kita ini linear, kita ingin mengambil pekerjaan yang linear dengan jurusan kita. Misalkan nih seperti pendidikan, kesehatan maupun teknik, itu kan harus ada linearitas dari jurusan kita sendiri. Dan kalau untuk itu pasti yang dilihat juga kan nilainya juga gitu kan. Tapi bukan hanya nilai saja yang dilihat, tapi dari segi skillnya apa. Apalagi tadi yang paling penting juga skill kita berkomunikasi. Bagaimana cara kita beradaptasi juga, bagaimana cara kita public speaking ya. Apalagi kan ikut organisasi. Jadi kan kalian bergaul sama teman-teman kalian nih. Cara ngobrol kalian kan kalian dapat nih pengetahuan dari teman kalian yang satu, kalian dapat pengetahuan dari teman yang lainnya juga. Jadi kan kalian dapat pengetahuan itu bukan hanya di perkuliahan aja, di bangku kuliah, di dalam kelas, tapi kalian bisa dapat pengetahuan itu di teman-teman kalian. Jadi apa tadi ya pertanyaannya? Lupa lagi. Seberapa besar peran IPK dan organisasi kampus saat kakak benar-benar terjun ke dunia industri? Sangat penting ya. Kalau dari segi organisasinya itu adalah bagaimana pengalaman kita nanti terutama. Apalagi kalian ini yang ikut, pasti kan kalian ada pendidikan. Mungkin pasti kalian ingin mengajar juga kan. Nanti di CV atau foto kalian itu akan ditanya nih bagaimana sih pengalaman kalian dalam beradaptasi atau berkomunikasi dengan teman-teman dan dari organisasi ataupun program-program lainnya. Kalau untuk IPK ya nilai nggak selalu dilihat sebenarnya. Tapi kalau kita menjurus ke jurusan instansi seperti yang linear dengan jurusan kita, pasti nilai juga yang akan dilihat. Jadi dua-duanya balance lah. Kalau ada kita punya pengetahuan nih, kalau kita merasa diri kita bagus nih di pengetahuan di akademik, kita imbangi lah dengan organisasi atau pengalaman kita yang di luar dari non akademiknya. Biar balance kan jadi sempurna ya kalau kita kalian mulai melamar kerja. Terus Kak, ada lagi yang nanya,
bagaimana yang sedang career switching atau bekerja tidak sesuai jurusan, bagaimana proses meyakinkan diri sendiri dan pemberi kerjanya itu. Pemberi kerja. Kayak dalam dunia kerja mungkin Yang kalian tidak linear dengan jurusannya ya, Ya. yang bekerja tidak sesuai. Tidak apa-apa sih sebenarnya, selagi itu bisa menguntungkan kalian, kenapa tidak? Why not gitu. Tidak apa-apa kalau kita melenceng sedikit dari jurusan kita, tapi bukan berarti jurusan yang kita ambil itu tidak penting. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa walaupun kita berkarir di luar dari jurusan kita, tapi jurusan kita itu juga ada manfaatnya. Karena jurusan yang kita ambil itu adalah fondasi atau dasar atau titik awal kita untuk bisa mencari pekerjaan. Bukan berarti jurusan kita tidak penting ya kalau kita mengambil pekerjaan yang luar dari jurusan kita. Jadi itu tergantung orangnya lagi. Kalau memang itu lebih bagus ya, di luar pekerjaan, di luar jurusan kita lebih bagus, yang lebih mensejahterakan kita, kenapa tidak? Kenapa kita harus menolak? pertanyaan terakhir ini dari adik juga. Kakak sekarang sedang menempuh S2. Apa target selanjutnya atau apa target yang sedang kakak jalani sekarang? Target ya? Karena kemarin, kenapa kita cerita lagi sedikit aja. Kenapa aku memilih untuk lanjut S2? Karena dari segi setelah aku diterima mengajar, banyak kekuranganku ternyata yang masih aku harus perbaiki. Walaupun aku sudah dipanggil guru di sekolah ya, guru, tapi ternyata aku itu masih banyak melakukan kesalahan. Entah itu dalam pola pikir mungkin yang salah, yang belum stabil. Nah, dari situ aku menemukan, oh berarti aku butuh nih lagi untuk mengelola untuk mengembangkan pikiranku nih, proses cara berpikirku bagaimana ya caranya gitu. Makanya aku terbesit di benakku ya udah tak aja deh S2 ini. Karena bukan berarti itu juga peluang selain aku karena kemarin untuk idealnya itu aku milih untuk bekerja dulu kan sebelum melanjutkan S2. Tapi bagaimana caranya aku bisa menjalani kedua-duanya. Jadinya aku coba terus masukkan ya lamaran gitu akhirnya bisa diterima di sekolah. Nah aku juga memutuskan untuk S2 agar nanti pengalamanku juga ada dan juga bisa berkembang untuk kedepannya dengan melanjutkan pendidikanku dengan sampai kuliah. Terus ada pertanyaan dari audiens Instagram Kak Ola. Pertanyaannya itu Kak, apa Kak pernah merasa capek untuk belajar? Karena kan langsung lanjut ke S2 gitu, mungkin ada jenuh atau capek gitu. Jujur aja ya, aku sih tidak mau berbohong ya, capek sebenarnya. Siapa yang nggak capek belajar kan? Pasti kita capek, tapi kita juga capek kalau nggak belajar. Jadi benar, dulu aku itu, kita kan tipe manusia yang nggak bisa merasa puas pasti itu. Ketika kita sudah mencapai di titik kita mungkin tidak awal kita sampai sini aja nih. Aku pengennya udah sampai mengajar aja nih di sekolah, aku nggak mau lanjut lagi. Aku mau fokus belajar aja. Tapi namanya manusia juga ya, setelah kepuasan itu harus terpenuhi gitu. Kita tetap aja merasa kurang walaupun kita sudah mengajar di sekolah. Saya merasa itu belum cukup, saya merasa kurang gitu, masih perlu banyak belajar lagi. Tapi jangan kita memaksakan kondisi. Kalau memang ada peluangnya, ya udah. Kenapa kita harus takut kalau ada peluang? Lanjut aja gitu. Kenapa harus direm-rem? Gas aja. Kayak katanya siapa sih namanya ya? Instagram atau Alti Sylvia ya? Gimana mau sukses kalau banyak tapi? Itu benar loh. Berarti kalau ada peluang langsung terima aja. Iya, kalau gitu. kita emang ada peluang itu kenapa harus tapi? Iya. Gitu kan? Selanjutnya ada pertanyaan di IG, apakah kakak pernah di fase bingung, terutama setelah lulus kemarin? Bingung kakak mau kemana, mau ngerjain apa, mau lakukan apa gitu. Di sini kan kakak pasti banyak sekali tekanan dan faktor yang akan membuat kita merasa stres. Apakah ada tips yang mungkin bisa kakak berikan ke kami untuk menghadapi hal tersebut? Stres, ya hampir gitu. Kayak bercanda. Karena memang rencana di Wales aku itu untuk S2 itu memang nggak ada sebenarnya. Aku niatnya itu masuk di jurusan ini pengen jadi pengajar udah, walaupun aku tahu kan gajinya ya pengajar itu nggak seberapa. Tapi aku dapet itu
Tapi nggak pekerjaan itu bukan hanya itu aja, karena kalau untuk pekerjaan lain aku bisa mencari lain untuk sebagai sampingan lah kita bilang. Tapi yang paling utama yang aku cari itu ada sebagai pendidik di sini. Itu S2 aku nggak ada di wishlist sebenarnya ya. Tapi karena kemarin itu nggak tahu ya, tiba-tiba terbesit beneran buka lowongan, buka pendaftaran. Aku langsung aja tanpa pikir panjang daftar. Karena aku lihat juga orang tua juga kita mendukung ya, selagi orang tua kita mendukung, kenapa kita harus takut gitu? Orang tua aja mendoakan, pasti kita kan juga mendukung. Ya, ini tuh. Mau nanya saya, mungkin menurut kakak mana yang lebih susah atau lebih kayak stres gitu di S1 atau S2 gitu? Kita nggak bisa ya menentukan di mana kita stres. Keduanya itu pasti kita mempunyai titik stresnya. Nggak mungkin nggak ya? Karena kalau S1 maupun S2 itu kita punya yang namanya kesulitan. Nggak ada yang namanya kemudahan kita menuntut ilmu itu. Nggak ada yang namanya kemudahan. Pasti adanya rintangan-rintangan. Tapi nyatanya kita bisa tetap sampai titik ini, ya kan? Kita terlalu spesimis sama diri sendiri sebenarnya. Aku aja dulu itu ya terlalu spesimis. Karena aku orangnya nggak pintar-pintar amat guys, teman-teman. Nggak pintar kayak biasa aja. Tapi bangga aja gitu kan kita sebagai orang yang biasa aja dulu di sekolah. Ternyata kita bisa kuliah dengan tepat waktu dan nilai yang memuaskan gitu. Ternyata aku bisa. Kalau aku bisa, berarti kalian juga bisa dong. Selagi kalian kita bisa berusaha. Karena yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan yang paling penting itu adalah lingkungan circle kita, pertemanan. Itu sangat berpengaruh dengan kita. Karena jujur aja, teman aku selama di perkuliahan di S1 ini cuma 2 orang yang benar-benar mendukung aku dari S1 sampai sekarang di S2. Bahkan ada temanku bestiku sampai sekarang sekelas sama di S2. Itu benar-benar kita saling mendukung tanpa ada namanya rasa iri, dengki maupun rasa. Terus ada pertanyaan dari audiens, bagaimana kakak membedakan antara pekerjaan impian dan pekerjaan yang realistis untuk bertahan hidup? Ini berat sebenarnya jawabnya ya. Karena kalau prinsip orang dan mindset orang itu kan berbeda-beda ya. Karena kalau prinsipku, aku harus jadi pengajar. Karena emang dulu cita-citaku emang jadi pengajar. Walaupun aku tahu gajinya emang gak seberapa, tapi kan kita bisa survive nih dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Aku juga selain mengajar itu, aku juga melakukan pekerjaan yang selagi aku bisa. Misalkan kayak aku juga buka kayak ngajar bimbel khusus gitu ya. Dan itu juga bisa usaha juga kan. Udah harus kita mengajar, bukan hanya mengajar sekian, tapi kita bisa survive dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Selagi tubuh kita mampu, selagi dan kita bisa. Tapi aku yakin kita bisa itu. Menurut kakak nih, mungkin ada teman-teman di luar sana yang tidak didukung kayak kakak untuk melanjutkan studinya gitu. Menurut kakak, karena tadi misal dia kayak orang tuanya itu beranggapan yang kayak tadi itu kalau nanti nggak usah dah tinggi-tinggi gitu, terus jadinya nggak usah dah lanjut, tapi si anak ini kayak nekat gitu mau S2. Menurut kakak, dari pandangan kakak tentang hal itu gimana? Kalau masalahnya tentang orang tua ya kita juga agak sensitif ya, takut kualat ya kalau kita. Betul. Tapi nggak apa-apa, selagi niat kita bagus, tidak melenceng ya. Selagi niat kita bagus dan positif, kenapa harus takut gitu? Dan ketika juga kita punya peluang, walaupun kita belum ada dukungan dari orang tua, tapi kita punya peluang akan hal itu, kita bisa bismillahkan aja. Karena kalau kita niat kita baik, karena kan kita menuntut ilmu itu juga ibadah ya, nggak akan kok dipersulit juga sama yang di atas. Jadi bagus aja, enggak, selagi itu baik, selagi kita menuntut ilmunya itu baik-baik ya, nggak ada niat terselubung di sana. Kita murni untuk menuntut pendidikan. Pasti nanti pelan-pelan kita menunjukkan ke orang tua, ini loh hasil saya untuk melanjutkan pendidikan. Saya nggak akan mengecewakan kalian. Kan nanti akhirnya mereka akan dulu melihat dulu dengan hasil perjuangan kita. Terima kasih Kak, mungkin udah dijawab dari tadi pertanyaan audiensnya. Dimana tadi kita bisa belajar tentang peluang di depan harus diambil atau digas gitu ya, tanpa memikir kalau itu selama itu positif dan baik. Gitu ya.
Mungkin tidak terasa sudah di penghujung podcast hari ini. Cuma ya? Gak ada mau nanya lagi? Sudah Kak. Ya, oke. Terima kasih banyak pada Kak Gisna, Hairani SPD atas ilmu dan insight yang sudah dibagikan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya, sudah berikan aku amanah untuk bisa menjadi narasumber di sini. Bangga dan juga agak deg-degan tadi sebenarnya. Tapi aku ucapkan terima kasih dan teman-teman yang ada di sini, semoga dipermudah untuk skripsiannya besok. Amin. Dapat pekerjaan yang bagus tentunya setelah wisuda. Amin. Kita sama-sama saling mendoakan ya. Kita sama-sama saling belajar dan kita sama-sama saling berkembang. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast HMPS Pendidikan Kimia karena akan ada banyak topik menarik lainnya. Saya Sinantia Zara Mede pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat semuanya.